Maraknya aksi perundungan anak yang akhir-akhir ini terjadi memang memprihatinkan. Di Sukabumi, Jawa Barat belum lama ini seorang pelajar yang masih duduk di kelas 2 SD meninggal dunia diduga dikeroyok kakak kelasnya. Awalnya korban mengeluh sakit kepada orang tuanya saat pulang sekolah dan kemudian mengalami kejang-kejang sehingga dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan pengakuan korban ke dokter yang merawat, sebelum meninggal dirinya mengaku dianiaya kakak kelasnya dan menyebut satu nama pelaku yaitu AZ. Usai kematian korban, jajaran unit Reskrim Polresta Sukabumi memeriksa 15 saksi yang terdiri dari pihak keluarga, pihak sekolah, pihak rumah sakit serta rekan-rekan korban termasuk terduga pelaku penganiayaan. Lain lagi dengan kasus perundungan anak di Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, yang videonya viral di media sosial. Akibat saling ejek, dua anak menjadi korban perundungan oleh beberapa anak lainnya. Para pelaku kemudian dilaporkan korban setelah melakukan pengancaman pasca video perundungan viral di media sosial. Lantas, bagaimana cara mencegah terjadinya kasus perundungan dan apa yang sebaiknya dilakukan orang tua saat anak melaporkan dirinya menjadi korban perundungan? Tim TV One mengabarkan. Jadi ngeri-ngeri sedap ini kalau kayak gini ya. Ini sebenarnya perundungan Apalagi yang ini punya anak-anak yang masih sekolah saat ini. Ini apa yang menjadi akar masalahnya sehingga semoga kedepannya sih nggak ada masalah seperti ini lagi ya. Perundungan udahlah stop sampai di kasus ini aja. Tapi kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mbak Vera Itabilina, psikolog. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Vera. Pagi. Sehat ya Mbak ya? Salam sehat. Minggu-minggu kita gangguin Mbak. Iya. demi masa depan. Betul. Terus. Oke, kita juga bergabung bersama kami. Sudah ada KBP Aga Soncaya, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Pagi Mbak Rati, Mas Arif. Ya, saya ingin ke Pak Kasat terlebih dahulu. Pak Kasat, untuk duduk perkara yang di Cicendo, Bandung, Pak. Bagaimana perkembangan terbarunya, Pak? Ini mediasi benar, Pak, dilakukan? Betul, sebetulnya pada awalnya terkait dengan kejadian ini sudah pernah dimediasi oleh Polsek Cicendo ya. Namun kemudian karena memang ternyata mediasi di Polsek Cicendo itu tidak tuntas, setelah kejadian masih ada kejadian-kejadian kecil seperti pengancaman dari salah satu pihak anak, sehingga keluarga korban melaporkan kepada kita dan sekarang sudah ditindaklanjuti oleh kita untuk dilakukan proses hukum ke depan seperti apa. Demikian Mas Arif. Ya, proses hukum yang seperti apa Pak yang saat ini dilakukan? Bagaimana Mas Arif? Proses hukum seperti apa yang dilakukan saat ini Pak? Proses hukum sekarang sudah orang tua sudah membuat laporan polisi dan kita sudah melakukan permintaan keterangan terhadap ABH ya, anak yang berhadapan hukum, maupun kepada anak korban tentang bagaimana kasus posisinya. Namun demikian diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, kita ini harus mengutamakan ultimum remedium ya, prinsip ultimum remedium. Nanti ke depan apakah ini bisa dilakukan keadilan restoratif melalui diversi. Itu upaya-upaya yang diutamakan oleh kita. Nah, tapi seperti apa nanti perkembangan dari rekomendasi dari pihak terkait seperti dari Bapas, dari orang tua, dari pekerja sosial seperti apa, nanti rekomendasinya seperti apa. Nah, namun sementara ini kita masih berjalan proses ya, demikian. Pak Kasat, untuk pelakunya sendiri dan juga korban ini kabarnya pelaku juga masih ada yang sekolah dasar ya Pak ya. Kemudian Betul. Apakah ini memang ada pemicunya atau mereka awalnya hanya bercanda atau seperti apa sih Pak? Betul, pemicunya sebetulnya terjadi pada hari Kamis ya, 1 Juni, di mana anak korban dengan ABH bertemu
Nah, seperti biasa anak kecil saling ejek-ejekan, orang tua segala macam sehingga terjadi ketersinggungan. Kemudian hari Jumatnya bertemu lagi mereka dan ya itulah terjadi kekerasan ya oleh ABH terhadap anak korban. Seperti itu. Memang ada Pak pemicu dan kedua anak ini dari hasil keterangan mempunyai dua kelompok. Sebetulnya mereka masih tetanggaan, masih berdekatan rumahnya, tetapi memiliki dua kelompok nama, nggak saya sebutkan namanya kelompok anak korban, mempunyai kelompok A, ini kelompok B. Seperti itu, jadi pertemuan-pertemuan ketersinggungan dari ejek-ejekan. Saling ejek, kemudian Pak Kasat, perundungan, ya? saat ini berapa orang yang diperiksa, Pak? Dan usia mereka rata-rata berapa, Pak? Dan apa peran dari Masing-masing pelaku yang ternyata benar masih duduk di bangku sekolah dasar, Pak? Betul, jadi ABH yang sudah kita mintakan keterangan itu sebanyak 10 orang. Untuk korban anak itu jumlahnya 2 orang. Kita sudah melakukan pemeriksaan semua, peran masing-masing ya, ada yang mukul, ada yang nendang, seperti itu. Memang semuanya berperan dari hasil permintaan keterangan. Dan betul, di antara ABH ada yang masih duduk di SD dan juga pelajar SMP. Pak Kasat, saya mau ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau melihat ini miris ya, masih terjadi lagi, bahkan juga pelakunya SD begitu ya, Mbak. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang, Mbak? Sukabumi SD juga. Bandung juga SD. Yang terjadi pada anak-anak sekarang ya. Jadi kalau yang kita lihat mereka belajar cara yang salah untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau kita balik lagi ke perkembangannya, memang anak-anak usia SD, apalagi SMP, remaja gitu kan, mereka masih punya keterbatasan dalam memanage emosi ya, memanage emosi. Kalau marah ya marah aja gitu ya. Jadi belum ada filternya, belum ada kontrolnya. Oh, saya nggak boleh marah sampai memukul misalnya. Nanti korbannya sakit, nanti bisa meninggal, bisa cedera dan sebagainya. Itu belum bisa dia dalam satu saat ketika marah langsung memikirkan konsekuensi jangka panjangnya, itu belum gitu. Sehingga memang anak-anak perlu dilatih bagaimana sih kamu kalau marah tuh harus apa dulu. Harus diredakan dulu marahnya gitu ya, terus nanti pilihan solusinya tuh apa saja. Nah itu harus dilatih memang anak-anak. Nah sulitnya itu akan sulit terjadi kalau misalnya satu, nggak ada contoh. Dia memang melihat setiap hari dalam kesehariannya orang-orang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ya kekerasan kan macam-macam ya, tidak harus fisik ya, verbal pun bisa. Ataupun si anak ini juga hidup dalam situasi pengasuhan di sekolah maupun di rumah yang memang ada bau kekerasannya. Terus yang kedua, apa yang mereka konsumsi lewat tontonan, lewat permainan. Nah, itu bisa jadi reference gitu ya. Kalau si anak ini secara berlebihan misalnya melihat tontonan kekerasan atau main game yang berbau kekerasan, dia merasa itu hal yang biasa saja gitu ya. Hal yang biasa saja dan itu bisa terinternalisasi sehingga bisa menjadi perilaku yang suatu saat dia bisa munculkan kalau emosinya terusik. Terus ada satu hal lagi dalam tadi kan usia SD, usia SMP itu kan memang usia sudah mulai punya peer group ya, kelompok teman sebaya, di mana mereka merasa butuh menjadi satu bagian dari kelompok. Kan tadi kalau kita dengar cerita Pak Kasat itu kan bisa ada kelompok-kelompok gitu kan. Nah, ini jadi SMP kan soalnya kan. Mungkin anak ini juga sebenarnya enggak mau menggunakan kekerasan, tapi karena teman-teman satu kelompoknya value-nya adalah kekerasan gitu ya, adalah bully gitu ya, atau berantem gitu. Jadi mau nggak mau supaya dia diterima di kelompok itu, supaya dia masih tetap punya teman, dia mengikuti si value kelompok tersebut. Meskipun tidak dibenarkan hal seperti itu. Betul. Gitu. Mbak Vera, saya bertanyanya itu nggak habis pikir sih sebetulnya, karena gini Mbak, anak apalagi SD lah begitu. Itu kan kalau misalnya dia melihat sesuatu, kemudian dia akan bawa itu kepada lingkungan terdekat dia, dalam hal ini adalah keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua. Misal dia melihat ada adegan kekerasan, ya tentu kan dia akan kepo ya gitu. Anak kecil itu kan dia akan tanya, itu apa sih mah? Itu apa sih pak? Kok orangnya kok digituin sih pak? Kok orangnya digituin sih mah? Nah artinya kan bila mana proses ini terjadi, ya kan bisa dikasih tahu dong, bisa diberikan pemahaman, atau mungkin anaknya disuruh pergi dari situ, dibawa menjauh dari sana seperti itu. Artinya ada pencegahan dong Mbak, bisa kan sebetulnya di itu? Harusnya bisa, gitu ya. Gini,
itu tadi yang disampaikan Arif, kalau misalnya komunikasinya memang bagus antara anak dan orang tua. Tapi kalaupun tidak, gitu ya. Kalaupun tidak. Kalaupun tidak, orang terdekat itu terutama keluarga ya. Tapi saya tidak mau selalu melulu menyalahkan orang tua nih ya. Iya. Tapi seharusnya ketika misalnya ini apalagi kita bicara soal anak usia SD gitu ya, apalagi korbannya kelas 2 SD, tanda-tandanya sudah terlihat semestinya. Seperti Mbak, Perubahan perilaku, misalnya anak ini murung gitu ya, atau takut ke sekolah, atau misalnya tiba-tiba bajunya pulang kotor dan robek, terus ada luka-luka yang misalnya lebam yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang berubah gitu. Atau ada juga kasus di mana tiba-tiba anaknya ini minta uang tambahan, uang jajan tambahan, ternyata uang itu dipakai untuk tadi ya, misalnya dipalak di sekolah, dibully, dipaksa diminta uangnya. Jadi ada tanda-tanda perilaku yang memang semestinya bisa terdeteksi sejak awal. itu orang tua korban ya berarti ya yang Ada juga korban dan pelaku juga bisa gitu. Ada juga yang misalnya di rumah tiba-tiba kok emosinya meledak-ledak. Gitu. Nah, ini saya seringkali temukan pada korban ya. Jadi karena di sekolah dia dibully, ditekan emosinya di rumah tuh Pelampiasan. keluar gitu. Nah, Lebih kalau mudah marah. kalau untuk pihak sekolah sendiri ataupun pihak keluarga ya, kadang-kadang kan perundungan ini diketahuinya telat, Mbak. Sudah Ya. memakan korban jiwa, sudah masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Apakah juga pihak sekolah bisa memantau bahwa anak-anak ini kok nampaknya memiliki kelompok-kelompok yang lebih ke negatif dibandingkan Ya. positif gitu? Ya, jadi kan dalam menangani perundungan atau bully ini kan memang kerja bareng-bareng, nggak bisa semuanya gitu ya. Dalam Stakeholder-nya banyak ya? Ya, dalam satu peristiwa bully paling nggak itu kan ada tiga pihak, ada pelaku, Ya. ada korban, ada bystander atau saksi. Nah, masing-masing ini nih ada punya isu sendiri-sendiri. Si pelaku kenapa begitu, si korban kok ya mau aja Tidak mau berulang, speak nah up. gitu ya, kok nggak berani lawan. Terus si saksi kok ada yang diem aja, ada yang malah jadi ikut-ikutan. Nah, ini kan punya isu masing-masing. Nah, di luar itu ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Gitu. Karena kan bully ini tidak hanya terjadi di Lingkungan sekolah, sekolah, ya. bisa aja di luar gitu ya, di lapangan. Nah, ini masyarakat bisa lihat ini apa yang terjadi, nah bisa langsung intervensi. Jadi ya it takes a country to raise a child gitu ya, nggak hanya cuma rumah, nggak hanya sekolah gitu. Oke, saya ingin ke AKBP Aga Sonjaya, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung lagi. Pak Kasat, ini kalau boleh dikasih highlight ya Pak ya, rata-rata background dari keluarga masing-masing terduga apa tadi Anak berhadapan dengan ABH ya, anak berhadapan dengan hukum ini seperti apa ya Pak Kasat? Nanti dijawabnya ya Pak, usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali langsung ke Anda.